Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Najmah Tasya dari Stambuk 162-2021 1036. Dan pembimbing saya Dr. Gigi Amanah Pertiwisari. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil terjemahan saya dari textbook 1, yaitu part 4 Chapter Trauma to the Teeth and Facial Skeletal, sampai ke part 4 chapter the maxillaria antera. Nah, interpretasi radiografi di mana fitur radiografi yang diharapkan menunjukkan akar yang patah yang ditunjukkan pada gambar 29.1 dan termasuk pada garis radiolusen antara fragmen dan perubahan dalam bentuk garis besar di akar yang dimana di kontinuitas pada bayangan ligamen periodontal. Selanjutnya ini adalah contoh yang dimana terluka dan beberapa komplikasi pasca cedera yang paling umum terjadi yang terkait dan terbukti secara radiografi ditunjukkan pada gambar 29.2 dan gambar 29.3. Selanjutnya ini ada gambar 29.2 di mana gambar 29.2 ini adalah contoh bagian A adalah contoh di mana struktur sekitarnya mengalami trauma pada fraktur akar gigi insisal, ya gigi incisivus 2. Nah, di sini ada panah pada gambar radiografi A, lalu dengan pemisahan fragmen yang meluas. Selanjutnya itu pada gambar B, ini terlihat gambar fraktur akar juga. Ini ada panahnya dengan pemisahan fragmen yang minimal. Dan untuk gambar C ini ada fana yang continuous yang ditandai dengan dalam garis besar. Selanjutnya itu ada gambar D ini, di mana gambar D ini dia intrusi dan fraktur ini dia intrusi dan fraktur. Dan untuk gambar C ini dia luksasi palatal pada gigi satu-satunya, lebih ke palatal pada gigi satu-satu, dan mahkotanya itu bergeser ke palatal, lalu akar bukal juga tergeser, oleh karena itu nampak terindeksi. Dan perhatikan pada bagian pelebaran pada ruang ligamen periodontalnya. Ini. Selanjutnya ini masih pada gambar 29.2, untuk bagian F-nya ini dia ada fragmen gigi di bibir atas. Ini. Selanjutnya pada gambar G ini perhatikan juga pelebaran di bagian di G ini, perhatikan pada hasil foto ini adalah bagian periapikalnya, dan bagian H ini sagittal fraktur. Selanjutnya itu ada gambar 29.3, di mana gambar 29.3 ini adalah contoh dari komplikasi pasca cedera umum, di mana pada akar A ini
pada akar A yang belum termasuk sempurna pertumbuhannya, lalu dia terhenti perkembangan akarnya pada pasca cedera, saat dia cedera. Nih. Selanjutnya itu untuk gambar B, dia ini pada gigi 11 ini pada pasien yang sama menunjukkan fraktur, tetapi berbentuk tidak normal dan fraktur akar. Selanjutnya pada gambar C, ini infeksi apikal dan resorpsi yang mengakibatkan pemisahan dan perpindahan fragmen akar pada panah ini. Dan ada daerah radiolusen. Ini daerah radiolusen pada daerah radiolusennya pada daerah di antara yang berisi tumpatan ini. Lalu gambar D ini di mana infeksi apikalnya resorpsi eksternal, apex, dan resorpsi akar internal yang meluas. Dan mengikuti fraktur koronal yang melibatkan pulpa. Lalu ada dressing sementara juga radiopak terlihat pada mahkota. Ini. Selanjutnya, pada gambar E, daerah infeksi apikal yang luas terkait dengan panah ini. Infeksi pada infeksi pada apikalnya. Lalu formasi akarnya ini telah berhenti dan apexnya belum matang juga. Selanjutnya, selain itu rusak tapi tidak nekrosis oleh trauma, menunjukkan sklerosis lengkap dari tulang pulpa pada panah yang padat di lantai panah dan non erupsi satu di tanda panah ini yang bagian F dan erupsi, dan setelah trauma pada gigi sulung beberapa tahun sebelumnya. Selanjutnya itu fraktur skeletal ini seperti disebutkan sebelumnya, radiografi adalah bagian penting dari penilaian awal dan penilaian tindak lanjut dari semua pasien dengan dugaan fraktur wajah. Hal yang penting dalam mengevaluasi yaitu adanya fraktur, bagian dan arah garis fraktur, tingkat perpindahan dan pemisahan dari ujung tulang, hubungan gigi dengan garis fraktur, dan lokasi benda asing yang terkait di jaringan keras ataupun di jaringan lunak. Selanjutnya itu ada juga ketidaksengajaan atau kontribusi penyakit dan penyelarasan fragmen tulang setelah pengobatan, penyembuhan dan identifikasi komplikasi pasca trauma termasuk infeksi non-uni dan malunion. Nah, fraktur mandibula itu dokter perlu ketahui bahwa mandibula cenderung patah dan tampilan radiografi yang mana yang harus diperlukan untuk menunjukkan masing-masing pada bagian fraktur. Selanjutnya itu ada fitur radiografis yang ada menunjukkan adanya fraktur, lalu bagaimana cara menilai radiografi untuk kemungkinan patah tulangnya. Nah, di sini yang sering terjadi pada lokasi yang sering menunjukkan
fraktur pada mandibula meskipun hanya satu sisi rahang, dan diilustrasikan fraktur mandibula juga sering bilateral. Selanjutnya ini ada contoh fraktur, di mana contoh fraktur mandibula ini dari berbagai fraktur yang sebelum operasi dan pasca operasi diperlihatkan pada gambar 29.9 sampai 29.17. Nah, ini dia pada gambar lokasi A, oklusal 45 derajat lebih rendah, dan oklusal B ini 90 derajat lebih rendah yang menunjukkan fraktur di daerah simpilis. Perhatikan bagian oklusal ini 45 derajat yang lebih rendah menunjukkan perpindahan pada bidang vertikalnya. Ini, dan sedangkan pada bagian oklusal 90 derajat ini yang lebih rendah menunjukkan perpindahan horizontalnya. Selanjutnya itu ada gambar 10, di gambar 10, sebuah radiografi panoramik yang menunjukkan fraktur bilateral dari daerah caninus. Ini daerah caninusnya, lalu yang disebut juga dengan fraktur bucket handle, di mana setelah upaya fiksasi pertama dengan wire intraosseous dan true lateral scale. Dan perhatikan pada gambar B ini ada perpindahan luas dari segmen anterior mandibula karena tarikan otot yang tidak terikat yang melekat pada fragmen. Lalu gambar sebagai fraktur yang tidak baik. Untuk gambar C itu sendiri, di mana setelah fiksasi dengan pet tulang, ini setelah pasca operasi. Selanjutnya itu pada gambar 29.11, ini ada sisi kirinya, bagi foto radiografi panoramik yang menunjukkan fraktur bodi mandibula yang bergeser secara tidak baik. Nah, untuk gambar B ini dari radiografi panoramik yang diambil setelah pasca operasi menunjukkan pengurangan fragmen yang akurat dan fiksasi dengan plat tulang, lalu molar bawah telah diekstraksi. Selanjutnya itu ada gambar 29.12, di mana radiografi panoramik yang memperlihatkan fraktur bilateral mandibula melalui sudut kanan dan kiri pada daerah caninus simpilis. Atau selanjutnya itu perhatikan bagian bahwa ini fraktur melalui sudut tanpa radiopak ketika fragmen tulang saling menempel pada panah oleh bayangan pada servikal bagian tulang belakang. Untuk gambar B-nya itu sendiri terlihat rahang menunjukkan fraktur melalui sudut jelas sebagai garis radiolusen. Sedangkan fraktur daerah simpilis ini atau pada daerah kanin masih sulit dilihat pada panahnya sebagai akibatnya dari superposisi servikal belakang tulang. Untuk gambar C, radiografi panoramik pasca operasi menunjukkan reduksi dan fiksasi fragmen tulang menggunakan plat tulang.
lalu ada Arsbart dan Weird Islet di sekitar gigi juga terlihat jelas. Selanjutnya ada gambar 29.13 di mana radiografi panoramik menunjukkan fraktur bilateral pada mandibula melalui sudut kiri dan kanan. Terlihat pada panah kiri dan kanan, dan fraktur sudut kiri menunjukkan 2 garis radiolusen dengan pelebaran ruang ligamen periodontal dan folikel. Selanjutnya, fraktur bagian kanan ini menunjukkan garis radiopak karena tumpang tindih fragmen. Nah, selanjutnya ini ada gambar 29.14 yang A, di mana radiografi panoramiknya menunjukkan fraktur bilateral mandibula yang melalui bagian kiri radiolusen dan sudut kanan radiopak. Selanjutnya gambar bagian 29.14 ini, bagian B di mana rahang menunjukkan kedua fraktur yang ada di panah. Ada juga bukti emfisema traumatis di sisi kanan. Selanjutnya ini ada gambar 29.15 di mana radiografi panoramiknya ini bagian kanan menunjukkan fraktur sudut kanan dengan pelebaran folikel distal. Selanjutnya pada gambar 29.16 di mana radiografi panoramik ini yang memperlihatkan fraktur bilateral kondilus pada kondilnya. Perhatikan bahwa bagian kepala kondil terlihat dipindahkan ke depan dan menunjukkan perpindahan medial dan kondilus. Ini. Selanjutnya ini ada gambar 29.17, gambar sagital, tomografi, spiral, dan gambar bagian B di mana menunjukkan fraktur intrakapsular kepala kondil kanan. Ini kepala kondil kanan. Fragmen kepala yang patah secara antara dominical bergeser. Selanjutnya ini ada gambar 31.2. Pada gambar A di mana periapikal dari periapikalnya ini dia menunjukkan penampilan wall yang biasa terlihat pada panah dan rongga antral dengan hubungannya dengan gigi posterior atau pada lansia. Selanjutnya itu gambar B ini dari lansia menunjukkan berbagai struktur anatomi yang normal. Ini termasuk lantai antrum atau panah putih, nih, antrum, palatum keras atau lantai rongga hidung. Ini pada panah hitam terbuka. Dan penopang zygomatikus. Selanjutnya ini ada gambar 31.8 di mana sagital menunjukkan pemodelan ulang lantai antral yang terkait dengan molar, di mana yang terinfeksi non-vital yang menghasilkan penampilan halu antral. Selanjutnya ini ada gambar
31.14 di mana radiografi panoramik menunjukkan kista. Ini terdapat kista retensi mukosa antral bilateral kiri dan kanannya. Selanjutnya itu pada gambar 31.16 di mana diagram garis sederhana menunjukkan fitur radiografi penting dari kista odontogenetik kecil dan efeknya pada antrum seperti yang digambarkan pada 0 derajat. Selanjutnya itu pada gambar 32.1 oklusal 90 derajat yang lebih rendah menunjukkan kalkulus radiopak besar. Yang ini di saluran submandibula kanan. Dan bagian B ini bagian dari radiopak panoramik yang menunjukkan kalkulus lainnya di kelenjar submandibula kiri. Selanjutnya bagian C ini pipi kiri ditiup untuk memastikan kalkulus tidak ditumpangkan pada tulang yang mendasarinya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas kesempatannya dan saya buka sesi tanya jawab. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.